Selamat malam, persekutuan yang diberkati Tuhan. Di saat ini, saya akan membuat tugas UAS yang diberikan dosen saya, Pak Dosen Stef Gaspers, kepada kami mahasiswa, di mana situ ada terdapat beberapa judul, dan judul yang saya ambil adalah mahasiswa teologi dan etika media sosial. Shalom, ada sukacita, ada bahagia bagi kita semua. Kita boleh ada sampai detik ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kita masuk kepada yang menjadi inti dari refleksi saya, di mana mahasiswa teologi dan etika media sosial. Menjadi seorang mahasiswa teologi bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Banyak orang berlomba-lomba untuk masuk di lingkungan perguruan tinggi sebagai mahasiswa teologi. Namun, hanya beberapa yang lulus daripada tes atau ujian masuknya. Menjadi mahasiswa teologi, sebenarnya pandangan orang terhadap mahasiswa teologi masuk itu adalah umum. Namun, bukan hanya umum. Mereka berpikir bahwa seorang mahasiswa teologi itu harus mempunyai spiritualitas dalam artiannya relasi kita sendiri dengan Tuhan seperti apa. Bukan hanya itu, ada banyak sekali pengetahuan tentang biblika, sejarah gereja. Kita harus tahu itu. Bukan hanya karakter, bukan hanya kepribadian, kejujuran, integritas, dan kesabaran, serta gambar diri harus ada. Gambaran diri kita yang menjadi panutan bagi setiap lingkungan di sekitar kita, baik lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan pergaulan kita, ataupun yang lainnya. Mahasiswa teologi selalu dipandang baik. Awal-awal kita masuk kuliah, awal-awal kita yang dulunya dipanggil, misalkan saya panggil dia Bu Cada, Ustifani, sekarang tidak lagi. Bu Pendeta, Usi Pendeta, sekarang sudah menjadi sapaan-sapaan baru bagi seorang mahasiswa teologi. Maka itu, kita harus menjaga nama baik kita sebagai seorang mahasiswa teologi. Karena kita mesti sadar bahwa kita masuk dalam perguruan tinggi seorang mahasiswa teologi bukanlah hal yang sangat mudah, melainkan membutuhkan perjuangan, membutuhkan seleksi antara satu dengan yang lainnya. Dari dalam diri kita sebagai seorang mahasiswa teologi, kita harus membangun jiwa kepemimpinan kita, agar di esok nantinya kita mampu memimpin setiap orang-orang atau jemaat yang akan kami masuki, dan kami lihat mereka. Kita harus pintar dalam melakukan rapat, dalam perorganisasian, karena akan banyak yang akan kita jalani nanti. Sepertinya sidang-sidang, pasti kita akan menjadi seorang pemimpin sidang.
Bukan hanya itu, ingat bahwa tugas dan tanggung jawab seorang mahasiswa teologi ke depannya menjadi seorang pendeta adalah memberitakan tentang kebenaran firman kepada setiap orang. Maka itu, penggalian terhadap firman adalah tolak ukur utama yang harus dipandang oleh seorang mahasiswa teologi. Mahasiswa teologi harus pandai bernyanyi, harus pandai berbicara di depan umum. Lantangan suara kita harus memperhatikannya. Karena ke depan kita akan memiliki jemaat dan tak selamanya kita harus mendapatkan jemaat yang sudah jauh lebih modern. Dalam artiannya sudah banyak hal seperti yang lebih bagus di daerah perkotaan. Kita harus menyadari bahwa kita ingin menjadi seorang mahasiswa teologi, menjadi seorang pendeta. Kita pasti ditempatkan bukan pada yang langsung kita merasa senang, melainkan kita harus ke dalam artiannya pedalaman di setiap pulau. Kita harus memasukinya. Kita tidak boleh keluh, kita tidak boleh mengeluh dengan hal-hal yang akan kita jalani di daerah pedalaman. Maka itu kita harus belajar dari sejak dini untuk mengatasi hal-hal yang demikian itu seperti apa. Dan ingat, pada masa sekarang ini, terkadang mahasiswa teologi sering lalai dalam bermedia sosial. Mereka bermedia sosial dengan hal yang senonoh, hal yang sangat salah. Maka itu, bermedia sosial ada juga etikanya. Kata-kata kasar yang tak sepantasnya ada, dan sosial media itu adalah hal yang sangat salah. Kita menjadi seorang provokator untuk orang lain, untuk tempat atau daerah lain. Itu adalah hal yang sangat salah dan tak sepantasnya kita melakukan hal itu. Video porno atau foto porno kita masukkan dalam sosial media, itu adalah hal yang salah juga. Dan kita harus sadar bahwa yang baik dan yang benar itu seperti apa. Kita hidup di kota Ambon, di Maluku Utara, di mana terdiri dari beberapa pulau-pulau. Maka itu ada banyak ras, suku, dan agama. Kita tidak boleh melihat hanya Kristiani Protestan, namun ada juga Kristiani Katolik dan aliran-aliran agama lainnya. Kita harus memakai diri kita di setiap lingkungan, baik lingkungan yang hanya sebagai agama kita, lingkungan yang agama lain, ataupun lingkungan dalam suku maupun ras yang lainnya. Tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa teologi adalah sangatlah besar. Maka itu kita harus memakainya dengan sangat-sangat baik. Karena kita adalah hamba-hamba Allah yang masih perlu belajar untuk menjadi jauh lebih baik. Ada ayat Alkitab, teks Alkitab yang saya boleh berikan sebelum saya menutup dari refleksi singkat saya ini, yaitu pada Yeremia 1 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-9.
yang berbunyi demikian. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Demikianlah firman Tuhan. Semoga ayat ini menjadi pedoman bagi kita semua, terkhususnya mahasiswa teologi yang ingin menjadi seorang hamba Allah yang baik dan yang benar. Amin.